Angkatan 11, Ibu Hijrotul SPD, dan Ibu Silviana Farida SPD. Beliau berdua ini adalah CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gemuk. Bapak yang saya hormati, yang pertama saya mengapresiasi kepada beliau berdua, Ibu Hijrah dan Ibu Silvi, yang sudah menjalani serangkaian kegiatan, dan destinasi ini adalah rangkaian kegiatan yang ke berapa? Sudah sampai modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu materi esensi yang sangat penting, yaitu terkait dengan budaya positif, sehingga harapannya nanti peserta didik punya kesadaran yang tinggi, jadi benar-benar hadir dari dalam dirinya peserta didik untuk melakukan hal-hal yang positif. Harapan saya setelah beliau berdua, Bu Hijrah dan Bu Silvi, melakukan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Gemuk, nanti tolong direfleksi kekurangannya apa, kelemahannya apa, dan kelebihannya apa, dan yang lebih penting lagi, penerapan budaya positif ini tidak hanya dalam rangka memenuhi tugas, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan program CGP. Jadi harapannya nanti setelah beliau berdua ini dinyatakan sebagai GP penggerak, maka kegiatan penerapan budaya positif terus dilanjutkan, dan yang lebih utama lagi adalah harapan saya selaku kepala sekolah nanti Bu Hijrah dan Bu Silvi ini dapat membimbing teman-teman guru yang lain, sehingga teman-teman guru yang lain yang saat ini belum menjadi peserta CGP calon guru penggerak, harapannya tetap bisa menyerap ilmunya. Ya, jadi walaupun bukan sebagai guru penggerak, tetapi dapat menyerap ilmu dari disiplin positif, budaya positif, ya, penerapan budaya positif. Sehingga nanti harapannya seluruh bapak ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Gemuk ini bisa menerapkan budaya positif. Jadi endingnya. Jadi, saya mohon nanti kepada para peserta diseminasi penerapan budaya positif benar-benar memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh beliau berdua, oleh Bu Hijrah dan Bu Silvi, nanti benar-benar dicermati langkah-langkahnya bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian nanti juga dicermati kira-kira kelemahannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian kelemahan-kelemahan yang ada itu kira-kira nanti solusinya bagaimana, sehingga ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada refleksi, ada evaluasi, kemudian nanti ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah menyusun perencanaan penerapan budaya positif yang baru, sehingga akan menjadi satu siklus, yang mana siklus itu nanti akan membentuk satu ekosistem budaya positif yang ada di SMA Negeri 1. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bu Hijrah dan Bu Silvi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, atas izin panjenengan semua, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Gemuk oleh dua narasumber kita, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Gemuk, Bu Hijrah dan Bu Silvi, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf bila kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dul, kami lanjutkan kegiatan ini akan disampaikan dalam 2 sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Bu Hijrotul SPD jam 9.30 sampai 10.30, dan sesi kedua oleh Bu Silviana Farida SPD jam 10.30 sampai 11.30,
Baik, kami mulai untuk sesi yang pertama. Mohon duduk. Bisa ya? Oke. Selamat. Cip, diseminasi untuk modul 1.4. Ini adalah tugas kami sebenarnya ya, untuk memang menyebarkan praktek positif ya untuk teman-teman kami ya. Di sini untuk modul 1.4 ini kita mendapatkan materi mengenai budaya positif. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai penerapan budaya positif. Ya. Untuk latar belakangnya sendiri, ya, di sini latar belakang dari munculnya budaya positif adalah bahwa sekolah merupakan institusi pengembangan karakter. Yang membangun karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan, baik yang bisa dijadikan sebagai budaya sekolah. Karakter yang baik akan terbangun melalui budaya positif. Budaya positif berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah itu selain kita memberikan pembelajaran yang dapat belajar mengajar mengenai berbagai macam bidang ilmu, di sini juga adanya pengembangan karakter. Jadi pengembangan karakter itu nanti yang akan menjadi sebuah pembiasaan dan kemudian akan menjadi sebuah budaya. Jadi budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh siswa maupun bapak ibu guru. Berikutnya, untuk tujuan dari disiplin positif ya, budaya positif maksud saya. Di sini untuk tujuannya membiasakan murid menerapkan budaya positif supaya terbangun karakter yang baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya tolak ukurnya adalah karakter murid menjadi lebih baik dibuktikan dengan tidak adanya atau jarangnya murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang tertuang dalam buku pengamatan siswa. Ini harapan dari kita semua. Oke, sebelum kita lanjut, kita saling berhadapan dengan sampingnya ya. Berdiri. 30 menit nonton.
meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi ketika kita bahagia ya nanti sel-sel tubuh kita juga akan merespon. Seperti itu. Respon positif dari sel-sel tubuh kita akan menyebabkan kita sehat. Jadi harus menyebabkan agar kita sehat. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan berorang. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan siswa ya, maupun bapak ibu guru yang kemudian nanti setelah dilakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah karakter. Mungkin bisa diberikan contoh Pak Akhil untuk keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sudah diterapkan di sekolah dan itu sudah menjadi karakter di SMA Negeri 1 ini. Kedisiplinan dan juga unggah ungguh dan kedisiplinan dan juga unggah ungguh. Oh gitu, kedisiplinan dan unggah-ungguh itu berarti sopan santun ya Pak, yang tata krama. Mungkin Bu Ida bisa memberikan contoh. Oh sebentar, Bu Hemi mungkin. 5S. Yes. Senyum, salam, senyum, salam, sopan santun. Nih. Salam, sapa, sopan, santun. Ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, banyak sekali sebenarnya budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah diberlakukan di sekolah kita nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu nanti akan menjadi salah satu karakter yang akan kemudian dikembangkan semakin bagus ya ke depannya. Berikutnya kita ke hal-hal yang akan kita pelajari di dalam budaya positif. Nah, yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif, ya. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antar perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi di dalam disiplin positif di sini ini kita menerapkan bagaimana menyelesaikan masalah terhadap apa yang dihadapi oleh siswa itu kita dengan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman. Ya, siswa diajak berbicara ya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus ya, dengan didekati dari hati ke hati seperti itu, sehingga nanti anak berubah memang benar-benar keinginan dari dirinya sendiri. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini adalah bisa kita lihat ada dalam atau tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila ada apa saja ini Pak Mustaq? Yang beriman, ada beriman dan bertakwa. Yang pertama ada beriman, Terus ada berkebinekaan juga. gotong royong, kreatif, mandiri. Oke, itu ya untuk profil pelajar Pancasila ya, ada
yang akan kita harapkan nanti ketika anak-anak sudah menerapkan, atau kita semua Bapak Ibu Guru dan juga siswa semua harus pulang menerapkan disiplin positif. Berikutnya kita memotivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian itu maksudnya motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu memiliki motivasi. Ada motivasi eksternal. Eksternal itu berarti berasal dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya anak, kalau saya disiplin, saya patuh agar saya tidak dihukum nanti oleh tim disiplin. Berarti itu motivasi dari luar atau eksternal. Motivasi, kalau motivasi yang kalau motivasi eksternal itu yang berasal dari luar, betul ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu saya kepingin mendapatkan imbalan itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu yang internal ya. Jadi eksternalnya ada dua, kemudian ada yang internalnya itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi sebenarnya motivasi yang paling baik itu ya yang memang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi kalau yang dari luar itu kan berarti ada pabrik di situ, gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar ternyata. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan manusia, dan manusia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Ya, ini ada video bisa disimak. Bisa terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Buka halaman 120, silakan
masih jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses
Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Ya, sudah selesai videonya ternyata ya. Ternyata dari video yang tayang itu ternyata ini ya, kita memposisikan diri. Ternyata saya sendiri kalau saya jadi dulu saya akan seperti apa ya kalau menurut saya seperti ini. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu memang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang memang model-model pembelajarannya masih konvensional. Itu terjadi pada saat saya dulu SD seperti itu ya. Memang masih banyak guru yang menggunakan hukuman untuk memberikan efek ya, memberikan efek jerah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa, pelanggaran-pelanggaran aturan sekolah yang dilakukan oleh siswa. Sebelumnya ekstra ini saya akan membahas mengenai 5 posisi kontrol restitusi. Nah di sini yang pertama guru sebagai penghukum ya, seperti tadi berarti yang dilakukan oleh Pak Guru dengan memukul tangan dengan penggaris itu salah satu contoh dari guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol di sini ya. Ada guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Ini ada kata-kata yang kalau penghukum ini membagi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kan menghardik ya. Kemudian untuk membuat rasa bersalah di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu sudah tahu, ibu sudah lelah ya sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian untuk contoh dari memposisikan diri sebagai teman, nah di sini contohnya, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu tidak ibu pernah bantu. Kemudian ada ketergantungan di situ. Kalau teman itu ada rasa ketergantungan di situ. Jadi nanti kalau tiba-tiba kok gurunya agak menjauh, berarti ini ya, jadi beda seperti itu nanti sikapnya. Kemudian sebagai pemantau, di sini menyesuaikan diri. Kemudian sebagai manajer, ya kalau sebagai manajer, ya, apa yang kita sudah yakini, kemudian menguatkan pribadi juga, itu
sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu sebenarnya info dari semua ini ya, sebagai ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, itu dimiliki semua pada posisi manajer. Jadi memang kita sebagai guru itu alangkah baiknya memposisikan diri kita ya sebagai manajer ya, dalam di posisi kontrol ini yang paling baik memang ada pada posisi sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Di sini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sebenarnya ketika murid itu melakukan kesalahan, sebenarnya pasti ada alasannya kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi kita ajak mereka diskusi, kita ajak mereka menemukan masalahnya apa dan menemukan solusinya. Gitu. Jadi biar mereka itu berpikir saya harus apa ya untuk tidak terlambat lagi. Saya harus bagaimana agar bangunnya bisa lebih pagi seperti itu. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok penghargaan itu kok malah jadi hukuman gitu? Nah, yang pertama penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita ada iming-iming, ya ada iming-iming nanti akan diberi hadiah. Kalau kamu nanti tidak terlambat, nanti bapak guru beri hadiah. Itu secara berarti motivasinya dari luar ya, dimana motivasi itu nanti akan menurunkan kualitasnya, tidak dari dalam diri dia sendiri. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Dengan anak jadi kurang kreatif, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Hukuman atau konsekuensi sekarang, ya mungkin ini nanti bapak ibu bisa membaca ya. Tindakan dulu. Yang pertama, coba minta tolong untuk guru dia. Baca terus kemudian itu termasuk hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu maksudnya hukuman apa konsekuensi ya? 100 kali di dalam buku kalimat. Konsekuensi apa hukumannya? Konsekuensi ya. Karena kalau konsekuensi itu pada umumnya sudah tertuang di dalam kesepakatan kelas. Kemudian yang nomor 2, monggo Bu Muda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut saya adalah hukuman. Ya, hukumannya lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukumannya ini secara fisik ya, hukuman fisik karena terlambat. Kemudian yang nomor 3, ini Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya hukuman ya Bu Eni ya, karena itu juga fisik ya, hukuman soal. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, monggo Pak Mister. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Berikutnya Pak Zainul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini berarti termasuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu. Nah, ini tidak, sebenarnya ini sangat cepat ini Pak. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian, jadi anak suruh melepas sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Dia tidak mengenakan sepatu loh seharian tuh. Gitu. Itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kalau itu memang tertulis dalam kesepakatan kelas ya konsekuensi ya. Nah, tapi kalau tidak berarti bisa jadi masuk hukuman. Terus yang terakhir Bu Mardiati. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu menurut saya konsekuensi karena pelajaran PJOK. Ya, karena pelajaran PJOK, itu maksudnya konsekuensi. Ya, berikutnya kita ke keyakinan kelas, ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita semua sudah buat ya Bapak Ibu ya di tahun ajaran baru ini ya untuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan di sini ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Biasanya menggunakan kalimat kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ya, jadi ini biar anak itu tidak terlalu ini ya takut, kemudian akhirnya kalau takut kan dia nggak mau jujur, nggak mau berkata sebenarnya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan memahami kebutuhan murid atau anak. Biasanya menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Kemudian yang kedua, ada cara yang lebih baik dan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi alasan kenapa sih kok melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, biasanya menggunakan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati dan kemudian kamu melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana? Itu menanyakan keyakinan. Oke. Yuk kita praktek segitiga restitusi.
dua kali. Ya. Ada yang jadi murid dan guru. Itu ada A, ya A, A tapi A Sampai ke sini aja ya. itu ada cerita itu praktek. Bu Silvi, sampai C aja ya. Kan ada yang mungkin Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi itu ada 3 kasus ya. Ada murid A, murid B dan murid C dengan kasus yang berbeda-beda. Di situ ada untuk guru dan untuk murid nanti karena salah satu nanti berperan menjadi guru dan salah satu berperan menjadi murid gitu nih. Terus kemudian nanti menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti akan ada panduan observasi dan juga refleksi. Jadi bagaimana nanti guru itu membuka percakapan dengan seperti apa ya, ramah atau tidak. Kemudian bagaimana guru menggali cerita dari sudut pandang siswa. Kemudian menggali alasan siswa juga dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian menggunakan tahapan restitusi ya, tahapan segitiga restitusi dari tahap menstabilkan identitas, kemudian tahapan validasi tindakan yang salah dan sampai pada tahap menanyakan kreativitas. Kemudian sampai pada penerapan restitusi pada murid dan menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Seperti itu. Okay. Monggo untuk yang sudah siap bisa mempraktekkan Pak Guru dan muridnya ya dengan menerapkan segitiga restitusi. Jajan Bu. Sendiri ya? Iya.
Iya Bu. Dapat anak lagi. Itu sih. Apa ya? Tadi kan Amira itu nilainya jelek Bu. Kan tadi pembagian ulangan, nilai ulangan, terus nilai Amira itu jelek. Nah, dari saya lebih bagus Bu, nilai saya itu 90 Bu, Amira 60. Terus saya bilang gitu, nilai saya lebih bagus daripada kamu gitu Bu. Tapi malah Amiranya nangis. Oh gitu. Kamu merasa bingung gitu? Iya, enggak. Ya, kalau nilai bagus, jelek harus sesuai kemampuan masing-masing. Iya. Kalau nilai bagus, alhamdulillah. Iya. Kalau jelek, ya jangan itu. Iya. Itu kan namanya itu. Mungkin Amira semalam sama-sama belajar atau tidak belajar atau segala macam. Membuat dia jangan untuk wali kelas kamu siapa? Bu Silvi. Ya, Bu Silvi. Iya. Sudah ada yang kelas ya Bu? Sudah. Sudah, Ali. Iya. Sudah Bu. Salah satunya di situ apa nih? Menghormati dan menghargai teman dan guru Bu. Iya. Kamu sudah menghormati dan menghargai apa di situ? Dengan melakukan attitude mengajar. Belum, tidak. Nah, berarti harusnya saya menghargai dan menghormati Amira meskipun nilai saya lebih bagus. itu harusnya tidak menyakiti teman, Ya. menghargai Ya, teman. ya. Terus besok lagi mau jalan lagi nggak? Enggak Bu, karena saya tahu bahwa itu melanggar keyakinan kelas saya. Saya juga kemarin ketika membuat keyakinan kelas kan memang saya juga bersama teman-teman mengusulkan itu juga menghargai dan menghormati orang lain. Nanti saya mau minta maaf sama Amira Bu. Iya, karena keyakinan kelas kita dibuat sendiri, jangan sampai dibuat sendiri. Iya. Biar nanti aman-aman Iya. ya Bu. Ya mendukung satu kelas saja. Iya. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, untuk aku. Luar biasa sekali ya tadi dari Bu Silvi dan Wida yang sudah mempraktekkan segitiga restitusi ya. Tadi juga membuka percakapan dengan ramah sekali ya, kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid juga sudah menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut, kemudian menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, kedua dan juga ketiga ya, kemudian mengalahkan restitusi dan menggali tindakan restitusi. Ya. Kita lanjutkan. Monggo untuk Pak Akal dan Pak Misbah, monggo bisa mempraktekkan. Langsung praktek yang dua ini atau kejadian dulu? Monggo mau setting seperti apa? Yuk, pertama aku sih harus sampai terus medan nih ambil. Nah, aku di kelas kan. Yang punya puluh, langsung boleh. Jenis, puluh. Masuk ya boleh ya. Oke, asik jam 3 sudah pulang. Oke, asik jam 3 sudah pulang. Sekarang pikir deh. Males banget. Banget, opo. Ya anak-anak, pikirnya sudah dikerjakan ya? Sudah atau belum ini? Belum. Sudah Pak? Masih kotor Pak. Oh iya. Belum bisa Bu. Iya. Siapa yang pikir hari ini? Oh Misbah. Gimana sih? Sekarang? Kantin. Kantin. Pulang. Kantin Pak. Oh ke kantin kan belum waktunya pulang.
Ya, memang hampir pulang. Di kantin ya? Iya. Coba Yanti panggilkan Musbah. Iya, Pak. Di kantin ya. Pas kamu menghadap Pak Hakim. Pas. Piket saya. Males. Ini Pak, boleh Pak. Waalaikumsalam. Misbah. Gimana Misbah? Di kantin Pak. Di kantin. Bosan Pak. Bosan kenapa? Piket Pak. Piket? Ya. Oh hari ini jadwalnya piket ya? Berarti tahu ya kalau Ya. piket ya? Oh begitu. Kenapa? Bosan. Bosan? Ya. Bosannya kenapa? Gak mau males. Itu kan berarti kamu menyalahi keyakinan kelas kita kan? Yang sudah kita susun kemarin bareng-bareng. Iya Pak. Ya, kira-kira apa? Maaf saja Pak tadi bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan, terus mau cepat pulang gitu. Ya. Oh iya. Ya tapi kan yang namanya tanggung jawab ya sebagai tanggung jawab sebagai yang mana telah kelas kita susun ya keyakinan kelas kita. Tahu apa keyakinan kelas kita salah satunya? Piket Pak sesuai dengan jadwal. Ya. Menjaga. Yaitu bekerja bersama atau gotong royong. Nah, kalau kira-kira misalnya kok tadi kamu istilahnya lari dari tanggung jawab, ya tidak piket, kemudian kondisi kelas kita nanti bagaimana? Nyaman nggak untuk belajar? Tidak kan? Ya. Oleh karenanya silakan kalau waktunya piket berarti harus dikerjakan dengan penuh tanggung. Ya, begitu ya. Jangan diulang lagi ya. Nah, sebenarnya kalau bosannya itu kenapa? Itu Pak capek Pak. Capek. Nah, temanmu itu capek juga nggak kira-kira? Sama Pak. Sama ya. Berarti capek satu, capek semua. Nanti kalau bekerja gotong royong, ya kan, ya, capek satu, capek semua. Berarti bekerja bersama, ya. Itu ya. Nah kemudian kalau kamu tadi sudah berusaha apa namanya keyakinan kelas kita itu yang salah satunya adalah bekerja bersama. Maka dari itu silakan ya. Bertanggung jawab sebagaimana mestinya supaya kondisi pembelajaran nantinya juga bisa berjalan dengan lancar. Itu ya sebenarnya Pak dari soalnya akan piket sama teman-teman ya. Biar nanti kelasnya nyaman dan sini. Terima kasih, saya apresiasi tanggung jawab ya. Besok saya ulang lagi sebelum waktunya pulang ya silakan pekerjaan tiket di masa baru nanti setelah selesai semuanya silakan begitu ya. Saya ulangi ya. Ya sama-sama ya silakan bisa duduk kembali kita berdoa bersama dan kita pulang. Silakan sudah bikin gitu. Ya. Doa mulai. Ya. Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya yang sudah disampaikan sama Pak Musbah dan Pak Akil ya mengenai praktek bidang restitusi. Ternyata yang masuk dalam panduan observasi dan referensi sudah masuk semua di sini tadi. Membuka percakapan dengan ramah, kemudian menggali cerita juga, kemudian menggali alasan murid ya. Yang jelas murid itu harus digali alasannya. Ketika melakukan kesalahan itu alasannya apa gitu. Kita harus tahu alasannya. Jadi nggak boleh kita langsung menghakimi kemudian menghukum seperti itu. Kemudian menggunakan tahapan restitusi dari tahap yang pertama sampai tahap yang ketiga. Kemudian melakukan restitusi dan juga menggali tindakan restitusi.
yang B ya. Yang B, monggo Bu Milani sama Bu Dian. Bita, iya Bu. Di sini saya mau bertanya sama kamu. Ibu sering mendapatkan laporan dari Bapak Basti kalau kamu sering bolak-balik ke kamar mandi. Ya, apa alasan kamu sering bolak-balik ke kamar mandi? Sebetulnya itu kan saya itu nggak akrab sama teman sekelas dulu. Terus saya membantu ide yang disetujui dengan teman-teman sekelas. Dan ide tersebut teman-teman saya menantang saya untuk melakukannya itu. Dan ide itu adalah ketika jam pelajaran saya harus izin ke kamar mandi gitu. Dan setelah itu saya sampai sekarang akrab banget dengan teman sekolah saya, Bu. Begitu, Bu. Bu, padahal menemui Irfan tapi Tuh, ada yang tahu menemui Irfan. Enggak, Bu. Sebenarnya itu saya di kamar mandi gak ngapa-ngapain, Bu. Cuma karena itu teman-teman saya jadi senang karena saya melakukan itu, Bu. Jadi kamu merasa lebih dekat dengan teman-teman? Iya, Bu. Oke. Gini ya Bita, berbuat salah itu tidak apa-apa ya Bita ya. Karena di dunia ini kan tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Jadi alasan kamu tadi itu dengan kamu memberikan alasan bahwa kamu lebih disukai dengan teman-teman itu ya, itu menurut kamu apakah kamu senang melakukan hal itu? Saya senang, Bu, karena saya dekat dengan teman-teman saya. Seharusnya saya di mana, Bu? Lah itu ini ya, kita kan mempunyai keyakinan dalam kelas ya, dimana salah satunya adalah senantiasa menjadi diri yang terbaik. Itu yang harus diterapkan pada diri kita. Jadi kamu tidak boleh terpengaruh dengan teman-teman. Kamu harus berusaha senantiasa menjadi diri yang terbaik. Berarti itu salah, Bu? Iya. Kalau menurut kamu itu benar, kalau keyakinan kelas kita kan senantiasa menjadi diri yang terbaik. Menurut kamu itu benar atau salah dalam kamu lakukan? Itu sih salah, Bu. Tapi karena saya akrab dengan teman-teman saya, menurut saya itu benar, Bu. Oke, jadi mulai sekarang kamu harus bisa menjadi diri terbaik menurut kamu. Jangan terpengaruh oleh omongan teman-teman. Iya, Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Dan apakah saya mau tanya, apakah perbuatan kamu tadi mencerminkan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak ya. Jadi kamu harus lebih memahami lagi keyakinan kelas kita itu apa. Maksudnya ada beberapa poin. Dan kamu pokoknya harus senantiasa menjadi diri yang terbaik. Gitu ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya, luar biasa sekali ya dari dia dari Minatul ya. Tapi dari praktek segitiga restitusi yang sudah dipraktekkan juga sudah mencakup poin observasi, membuka percakapan dengan ramah, menggali cerita dari sudut pandang murid, kemudian menggali alasan, menggunakan ketiga restitusi, menawarkan restitusi dan menggali tindakan restitusi seperti itu. Bapak Ibu luar biasa sekali untuk praktek segitiga restitusi ternyata sudah bisa ya, sudah bagus dalam mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan apa yang ilmu yang sudah kita terima, baik saya ya yang sedang menjadi calon guru penggerak di angkatan 11
ini dan juga Bapak Ibu semua ya, dari destinasi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan, memberikan kebermanfaatan baik untuk kita sendiri maupun untuk murid kita, karena memang tugas kita untuk murid-murid kita adalah menuntun, memfasilitasi ya. Ketika murid kita berangkat sekolah dengan tangki cintanya yang full dari rumah ya, dia di sekolah akan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika mereka di rumah tangki cintanya masih kosong, mereka datang ke sekolah untuk mengisi tangki itu, untuk mendapatkan cinta. Tugas kita untuk mencintai mereka, membimbing mereka, menuntun mereka. Baru setelah itu mereka akan bisa atau mampu untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Mungkin ini Bapak Ibu paparan diseminasi dari budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Biasa.